Selamat datang di Bayangan Malam, tempat di mana kisah nyata penuh misteri dan horor akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Dan malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang membuat hidupku berubah selamanya. Kisah tentang suamiku yang setiap malam sering pulang dengan bau kuburan dan mata yang merah. Jika kalian berani, tetaplah di sini. Karena cerita ini bukan sekadar fiksi, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidupku. Namaku Sari. Aku seorang perempuan biasa yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Suamiku bernama Raka. Seorang pria berusia 33 tahun, pekerja keras, dan dikenal ramah oleh tetangga. Kami menikah sudah 5 tahun, tapi baru 3 tahun terakhir aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Semua berawal dari kebiasaannya pulang malam. Awalnya aku pikir wajar, karena dia sering lembur di bengkel tempatnya bekerja. Tapi lama-kelamaan, ada hal-hal yang tidak bisa lagi aku anggap biasa. Malam itu, sekitar pukul 12 lewat sedikit, aku masih menunggu Raka. Angin malam berhembus dari celah jendela, membawa hawa dingin menusuk tulang. Rumahku sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar monoton. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap pintu, mencoba menahan rasa kantuk yang berat. Tiba-tiba, krek, krek. Suara pintu kayu digeser pelan terdengar. Aku berdiri cepat, menyalakan lampu, dan di sanalah dia. Raka masuk dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya memerah, seperti habis menangis lama. Tapi yang membuat tubuhku merinding adalah bau yang terbawa bersamanya. Bau tanah basah, bercampur dengan wangi bunga kamboja layu. Bau itu menyengat, menusuk hidungku, persis seperti bau yang sering kurasakan saat melintas di area kuburan desa. "Mas, dari mana saja?" tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menahan rasa curiga. Dia hanya diam, tidak menatapku, tidak menjawab, hanya melangkah masuk, melepas sandal yang kotor oleh tanah basah, lalu menuju kamar. Aku masih berdiri di depan pintu, menatap jejak tanah yang tertinggal di lantai. Bentuknya samar, tapi jelas masih basah. Aku bergidik, karena tanah itu tidak seperti tanah biasa. Warnanya kehitaman, persis seperti tanah galian kubur baru. Aku mengikuti langkahnya ke kamar. Saat aku masuk, dia sudah berbaring membelakangiku. Tubuhnya kaku, seperti orang kelelahan, tapi aku tahu dia tidak tidur. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat, seperti menahan sesuatu. "Mas, kamu kenapa? Badanmu bau sekali, kayak bau tanah kuburan," kataku pelan. Aku berharap dia marah, atau paling tidak membantah. Tapi yang aku dapat hanyalah diam. Keheningan itu membuat bulu kudukku berdiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bau aneh itu masih tercium di kamarku, meski jendela sudah kututup rapat. Aku menutup hidung dengan bantal, tapi baunya menembus masuk, menempel di udara. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala berat. Raka sudah pergi entah kemana. Aku keluar rumah untuk menjemur pakaian, dan di halaman samping, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kembali merinding. Jejak tanah, basah, mengarah dari pintu belakang menuju pekarangan. Aku mendekat dengan hati-hati. Tanah itu hitam pekat, masih lembab, dan anehnya di atasnya ada kelopak bunga putih yang sudah layu. Bunga Kamboja. Aku tahu persis, bunga itu hanya ada di area kuburan desa. Tanganku gemetar saat mengambil salah satu kelopak bau itu.
Bau busuk bercampur wangi menyengat menusuk hidungku. Aku buru-buru menjatuhkannya kembali. Ya Allah, gumamku lirih. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Raka pulang larut dengan mata merah dan tubuh yang dipenuhi bau tanah. Tapi kali ini aku mencoba menegurnya dengan tegas. Mas, sebenarnya kamu dari mana tiap malam? Jangan bilang dari kuburan. Raka menoleh perlahan. Matanya merah, lebih merah daripada sebelumnya. Dia menatapku lama, membuat tubuhku kaku. Kenapa tanya begitu? Suaranya datar tapi dingin. Aku menelan ludah. Aku takut. Soalnya bau tubuhmu aneh. Ada tanah, ada bunga Kamboja. Jangan bikin aku kepikiran yang aneh-aneh, Mas. Dia mendekat. Aku mundur beberapa langkah, tapi dia terus mendekat. Wajahnya semakin dekat dengan wajahku. Aku bisa mencium jelas bau busuk itu keluar dari tubuhnya. Aku cuma kerja, jangan ikut campur, katanya pelan. Tapi suaranya serak, seperti ada dua suara yang keluar bersamaan. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Beberapa malam berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih detail. Setiap kali Raka pulang larut, aku selalu mendengar suara langkah berat sebelum pintu terbuka. Dan setiap kali dia masuk, udara di rumah seolah berubah dingin, seperti habis diguyur hujan deras. Suatu malam, aku sengaja berpura-pura tidur saat dia pulang. Dari celah mata yang hampir tertutup, aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Tapi pantulan di cermin itu bukan hanya dirinya. Aku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri tepat di belakangnya. Aku tercekik oleh rasa takut, ingin menjerit, tapi mulutku seolah terkunci. Aku menutup mata rapat-rapat, menahan napas, berharap itu hanya halusinasi. Saat ku buka kembali mataku, Raka sudah berbaring di sebelahku. Tapi yang membuatku semakin takut adalah matanya masih terbuka, merah, menatap lurus ke langit-langit. Keesokan paginya, aku mencoba menguatkan diri untuk menanyakan pada tetangga. Bu, akhir-akhir ini sering lihat Mas Raka pulang malam gak? Tanyaku pada Bu Yati, tetangga depan rumah. Bu Yati terlihat ragu, tapi akhirnya berbisik. Iya Sar, aku sering lihat dia lewat dekat kuburan desa. Kadang duduk sendirian di situ, tengah malam. Tubuhku langsung dingin. Aku tahu, aku tidak salah mencium bau tanah kuburan itu. Malam itu, aku bertekad tidak akan tidur. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu dimatikan. Rumah sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus masuk. Bau busuk bercampur wangi Kamboja menyusup melalui celah pintu. Aku menahan napas. Krek, krek. Pintu terbuka pelan. Raka masuk dengan wajah pucat. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di bajunya ada bercak tanah dan tangannya kotor seperti habis menggali sesuatu. Aku gemetar. Jantungku berdetak kencang. Dia tidak melihatku, hanya berjalan lurus ke kamar. Aku mengikuti pelan dari belakang. Di dalam kamar, dia membuka lemari. Aku mengintip dari celah pintu yang setengah terbuka. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Ada kain putih kotor berlumuran tanah, mirip kain kafan.
Dia meletakkannya dengan hati-hati ke dalam lemari, lalu menutupnya rapat. Aku buru-buru menutup mulut agar tidak berteriak. Tubuhku gemetar hebat. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Dan yang lebih menyeramkan adalah, meski pintu kamar sudah tertutup rapat, aku bisa mencium bau busuk itu semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut masuk bersama Raka. Dan ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, aku mendengar suara dari arah lemari. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk dari dalam. Aku menahan napas. Mataku terpaku pada lemari itu. Suara ketukan semakin keras, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Lalu, Sari, Sari, Sari. Suara perempuan berbisik dari dalam lemari memanggil namaku dengan lirih. Aku menjerit sekuat tenaga. Dan saat itu, Raka langsung terbangun menatapku dengan mata merah menyala. Apa-apaan kamu, Sar? Kenapa teriak? Suaranya berat, marah, tapi aku tahu dia juga terkejut. Tanganku menunjuk lemari, meski suaraku tercekat. Mas, dari dalam lemari. Raka langsung bangkit, berjalan ke arah lemari dengan langkah berat. Dia membuka pintunya dengan kasar. Tidak ada apa-apa, lihat, katanya meninggikan suara. Dan benar, lemari itu kosong. Hanya tumpukan pakaian, beberapa lipatan kain, dan koper lama. Tidak ada kain kafan, tidak ada tanah, tidak ada siapa-siapa. Aku tertegun. Tadi aku jelas melihat dengan mataku sendiri. Kain putih kotor tanah itu ada di sana. Dan suara perempuan itu juga nyata ku dengar. Mas, aku dengar suara orang. Dia manggil namaku. Suaraku melemah. Raka menatapku tajam. Sari, jangan banyak halusinasi. Tidur sana, jangan bikin aku tambah capek. Aku tercekat, matanya meski marah, aku bisa melihat sesuatu di balik tatapan itu. Ada keanehan, ada sesuatu yang bukan dirinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya bisa mendengar nafas berat Raka di sampingku. Sesekali terdengar seperti orang mendengkur, sesekali seperti suara erangan. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi tetap saja aku mendengar suara ketukan dari arah lemari. Kini tidak terlalu keras, hanya lirih, seperti tok, tok, yang pelan tapi terus berulang. Sampai akhirnya aku sadar, ketukan itu berhenti tepat setiap kali Raka menggeliat atau menggumam dalam tidurnya. Seolah-olah suara itu datang dari dalam dirinya. Pagi menjelang. Aku mencoba menguatkan diri untuk beraktivitas seperti biasa. Membuatkan sarapan, menyapu halaman, menyiapkan pakaian. Tapi saat aku membuka pintu rumah, aku tercekat. Lantai ruang tamu penuh jejak tanah basah. Aku berjongkok, memperhatikan lebih dekat. Tanah itu masih lembab meninggalkan noda hitam di lantai. Dan lagi-lagi, bercampur dengan kelopak bunga Kamboja. Aku menahan nafas. Jejak itu jelas mengarah dari pintu depan, melintasi ruang tamu, lalu berhenti tepat di depan lemari kamar. Tanganku bergetar. Hatiku seperti disayat. Apa yang sebenarnya dibawa Raka setiap malam pulang? Siang itu, aku memberanikan diri bertanya lagi pada tetangga. Aku mendatangi Pak Jono, penjaga makam desa. Pak, belakangan ini sering lihat suami saya ke kuburan nggak? Tanyaku hati-hati. Pak Jono terdiam lama, lalu menatapku penuh keraguan. Mbak, sebenarnya saya sungkan bilang, tapi memang hampir tiap malam saya lihat Mas Raka nongkrong di sana, duduk di dekat makam yang baru.
Aku tersentak. Makam yang baru. Makam siapa, Pak? Namanya Dewi. Masih muda, baru 2 minggu meninggal. Katanya kecelakaan. Tapi ada yang bilang dia bunuh diri. Saya nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, tiap malam Mas Raka selalu di situ. Kadang saya lihat dia ngomong sendiri. Jantungku berdegup kencang. Makam Dewi. Nama itu terasa asing. Tapi entah kenapa membuat tubuhku merinding. Ngomong sendiri gimana, Pak? Tanya aku lirih. Ya, kayak orang ngobrol sama orang hidup. Kadang ketawa, kadang nangis. Tapi dia sendirian. Aku menelan ludah. Badanku terasa dingin. Jadi selama ini bukan hanya dugaanku. Raka memang sering ke kuburan. Malam berikutnya, aku nekat mengintai. Aku sengaja tidak tidur, menunggu Raka keluar rumah. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, dia keluar dengan langkah pelan. Aku mengikuti dari jauh, bersembunyi di balik bayangan pepohonan. Angin malam membuat tubuhku menggigil. Desa begitu sepi. Hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Aku berjalan pelan, berusaha tidak membuat suara. Raka terus berjalan hingga melewati jalan kecil menuju area kuburan desa. Dan di sanalah aku melihatnya. Dia duduk di samping sebuah makam baru. Tanahnya masih merah, dihiasi bunga-bunga layu. Di nisan tertulis nama Dewi Ayu Pratiwi. Wafat di usia 24 tahun. Aku menahan napas. Mataku terus menatapnya. Tapi kemudian sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Di samping Raka ada sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih kotor. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya seperti setengah transparan. Dia duduk persis di samping suamiku. Aku hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutku. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak salah lihat, perempuan itu ada di sana. Dan yang membuatku semakin tidak percaya adalah Raka berbicara dengannya. Aku bisa mendengar samar-samar suara Raka. Maafkan aku janji akan tepati. Jangan tinggalkan aku. Sosok perempuan itu menoleh perlahan ke arahnya. Lalu, dengan gerakan lambat, kepalanya berputar menatap ke arahku. Mata kosongnya menatap lurus ke tempatku berdiri. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya pulang. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu rapat-rapat. Jantungku masih berdegup kencang. Tapi rasa takutku semakin menjadi-jadi ketika aku menyadari sesuatu. Di dalam rumahku, tercium bau tanah basah yang begitu menyengat. Aku membeku. Bau itu bukan dari luar. Bau itu dari dalam rumah. Aku berjalan pelan ke kamar dan hampir pingsan melihatnya. Jejak tanah basah kini ada di lantai kamar. Jejak itu mengarah lurus ke lemari. Aku mundur pelan, tubuhku gemetar. Lalu terdengar lagi suara ketukan lirih. Tok. Tok, tok. Aku menahan napas. Lemari itu kembali bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dan kali ini, aku mendengar lebih jelas dari sebelumnya. Suara perempuan, lirih, tapi nyata. Sari, aku kedinginan. Bukakan pintu.
Aku jatuh terduduk. Air mataku mengalir tanpa sadar. Sementara itu, dari luar rumah, aku bisa mendengar langkah kaki berat Raka yang baru pulang. Dan saat pintu rumah terbuka, bau tanah basah bercampur bunga Kamboja semakin memenuhi udara. Aku tahu, malam ini aku tidak akan bisa tidur lagi. Raka baru saja masuk rumah. Bau tanah basah yang menyengat bercampur wangi bunga Kamboja semakin memenuhi udara. Tubuhku kaku, masih terduduk di lantai dengan air mata yang belum kering di pipi. Dari arah kamar, lemari itu masih bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Raka berjalan pelan melewatiku. Matanya merah, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Dia tidak bertanya kenapa aku duduk di lantai, tidak menoleh sedikit pun. Dia hanya melangkah masuk ke kamar, lalu rebah begitu saja di kasur. Aku terpaku menatapnya, antara takut dan bingung. Bagaimana bisa dia bertingkah seolah tidak ada yang aneh, padahal seluruh rumah dipenuhi bau kematian ini. Aku mencoba memberanikan diri masuk ke kamar. Suasana di dalam lebih mencekam daripada di luar. Bau tanah basah semakin pekat, menusuk hidung hingga membuatku hampir mual. Lemari di sudut kamar masih bergetar pelan, dan setiap kali bergetar, terdengar suara lirih itu lagi. "Sari, aku kedinginan." Suara perempuan dari dalam lemari. Aku menahan nafas, menoleh ke arah Raka. Tapi dia hanya terbaring kaku, matanya tertutup, nafasnya berat. Entah tidur, entah pura-pura tidur, aku tidak tahu. Aku berjalan pelan mendekati lemari. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipis. Suara itu terdengar semakin jelas saat aku berdiri di depannya. "Sari, bukakan, jangan biarkan aku di sini." Aku hampir berteriak, lututku gemetar, nyaris tak sanggup menopang tubuh. Tapi rasa penasaranku lebih kuat dari rasa takut. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ada di dalam. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang lemari. Baru saja aku menarik sedikit, berak! Pintu lemari terbanting keras dari dalam. Aku terhuyung jatuh ke belakang. Jantungku hampir meloncat keluar. Raka mendadak bangun, matanya merah menyala. Dia menatapku dengan ekspresi marah bercampur panik. "Jangan pernah buka lemari itu!" Suaranya keras, bergetar, seolah bukan hanya satu suara yang keluar. Aku terdiam, membeku. Air mataku kembali mengalir tanpa sadar. "Mas, ada apa sebenarnya? Siapa yang ada di dalam lemari itu?" Raka terengah, wajahnya pucat. Dia mendekat, menggenggam bahuku dengan kasar. "Kamu jangan ikut campur. Kalau kamu sayang sama aku, jangan pernah tanya atau buka lagi." Aku tercekak. Tatapan matanya begitu menyeramkan, penuh amarah. Tapi di balik itu, aku bisa melihat ketakutan yang mendalam, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar, menatap lemari dengan rasa takut bercampur penasaran. Sesekali, lemari itu kembali bergetar pelan. Sesekali, aku mendengar suara lirih perempuan yang menangis, seperti merintih minta tolong. Raka berbaring lagi, tapi tidurnya tidak tenang. Dia sering mengigau, menyebut nama yang asing bagiku. "Dewi, jangan tinggalkan aku." Aku tercekat mendengarnya. Nama itu, nama yang sama dengan makam yang kudatangi semalam. Dewi Ayu Pratiwi. Hatiku seperti diremas. Apa hubungan Raka dengan perempuan itu? Kenapa arwahnya seolah mengikuti sampai ke rumah ini? Pagi harinya, aku kembali menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang.
Saat membuka lemari pakaian untuk mengambil baju, aku melihat ada gumpalan tanah kering jatuh dari lipatan baju Raka. Tanah itu hitam pekat. Baunya sama persis seperti tanah kuburan. Aku buru-buru menutup lemari, lututku lemas, tubuhku bergetar hebat. Raka sudah berangkat kerja tanpa bicara apa-apa, meninggalkanku sendirian dengan sejuta pertanyaan yang menghantui. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Setiap malam, Raka pulang dengan kondisi yang sama. Bau kuburan, mata merah, dan tubuh lemas. Tapi yang lebih menyeramkan adalah suara dari dalam lemari semakin sering terdengar. Kadang suara ketukan, kadang suara tangisan, bahkan terkadang suara tawa lirih perempuan. Suatu malam, aku berani mendekatkan telinga ke pintu lemari. Suara itu jelas sekali. "Sari, kamu istri yang baik, tapi dia milikku." Aku langsung menjauh dengan tubuh gemetar. Arwah itu tahu namaku. Arwah itu tahu keberadaanku. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara gaduh di kamar. Mataku langsung tertuju pada lemari yang bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang ingin menerobos keluar. Pintu lemari bergetar keras, terdengar suara cakaran dari dalam, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatap ke arah Raka. Dia tidak ada di kasur. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik ke arah lemari lagi. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dari celah pintu lemari yang sedikit terbuka, keluar tangan pucat dengan kuku panjang berwarna hitam. Tangan itu bergerak-gerak, berusaha mendorong pintu lebih lebar. Aku menjerit, terlempar mundur ke dinding. Tiba-tiba, pintu lemari terbanting terbuka. Tapi yang muncul bukan sosok perempuan, melainkan Raka. Dia berdiri di dalam lemari, wajahnya pucat, matanya merah menyala. Tanah masih menempel di bajunya, dan dari tangannya menetes cairan merah pekat seperti darah. Aku terbelalak, tubuhku gemetar hebat. "Mas, kenapa kamu ada di dalam lemari?" Raka tidak menjawab. Dia hanya menatapku lama. Senyumnya tipis tapi menyeramkan. Lalu dengan suara parau dia berkata, "Kamu sudah lihat terlalu banyak, Sari." Kata-kata itu keluar dari mulut Raka dengan suara parau, disertai senyum tipis yang membuat bulu kudukku merinding. Dia masih berdiri di dalam lemari, tubuhnya kotor oleh tanah dan dari jarinya menetes cairan merah pekat. Aku membeku di tempat, tidak sanggup bergerak. Nafasku terengah-engah, mataku tak bisa lepas dari sosok suamiku yang terlihat bukan seperti manusia lagi. "Mas, apa maksudmu?" Suaraku hampir tak terdengar, tercekat oleh rasa takut yang menyesakkan dada. Raka tidak menjawab. Dia melangkah keluar dari lemari dengan pelan, setiap langkah meninggalkan jejak tanah di lantai. Bau busuk semakin menyengat bercampur aroma bunga kamboja layu yang menusuk hidung. Tanganku gemetar hebat. Aku berusaha meraih ponsel di meja, tapi sebelum tanganku menyentuhnya, Raka sudah lebih dulu meraih pergelangan tanganku dengan genggaman dingin. "Kamu harus diam, Sari. Jangan pernah tanyakan apapun. Jangan pernah ikuti aku," katanya pelan, tapi nada suaranya seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Aku hanya bisa mengangguk kecil meski air mata sudah menetes deras di pipi. Dalam hati aku tahu, semakin lama aku diam, semakin dalam aku terjerat dalam misteri gelap yang melingkupi suamiku. Hari-hari setelah kejadian itu, aku hidup dalam ketakutan. Raka semakin jarang bicara, matanya semakin sering memerah, dan tubuhnya semakin kurus. Tapi yang membuatku benar-benar tak tenang adalah setiap malam aku bisa mendengar bisikan dari arah lemari.
Kadang suara perempuan menangis, kadang suara yang menyebut-nyebut namaku. Kadang suara tawa lirih yang membuat tubuhku merinding sampai ke tulang. Aku tidak berani membuka lemari lagi, tapi setiap kali aku melirik, aku bisa melihat noda tanah kering di sela pintunya. Suatu malam, aku memberanikan diri mengikuti Raka lagi. Aku pura-pura tidur, menunggu hingga dia keluar rumah. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, Raka melangkah keluar dengan tenang, seolah ada yang menuntunnya. Aku mengikuti dari jauh, jantungku berdegup kencang, tubuhku gemetar menahan dingin. Dia berjalan ke arah kuburan desa, dan kali ini aku lebih nekat. Aku bersembunyi di balik pohon besar yang tak jauh dari makam baru. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat jelas Raka duduk di tanah basah, tepat di samping makam dengan nisan bertuliskan Dewi Ayu Pratiwi. Dia menunduk, wajahnya pucat, bibirnya bergerak-gerak seperti berbicara dengan seseorang. Aku menahan nafas, mencoba mendengar. Maafkan aku, Dewi. Aku janji, aku tepati semua. Jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa tanpa kamu. Hatiku serasa hancur mendengar itu. Siapa Dewi baginya? Kenapa suamiku berbicara dengan arwah perempuan yang sudah meninggal? Aku merasakan mataku panas oleh air mata. Tapi sebelum aku bisa bergerak, sesuatu membuat tubuhku membeku di tempat. Di samping Raka, muncul sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya pucat, mengenakan gaun putih kotor, dan matanya kosong. Wajahnya rusak, seperti pernah terbentur keras. Darah kering masih menempel di pelipis. Sosok itu menoleh perlahan, lalu tersenyum samar pada Raka. Raka tersenyum balik. Dadaku sesak. Aku hampir ingin berlari saat itu juga. Tapi rasa penasaran membuatku masih bertahan, menatap dengan tubuh gemetar. Sosok perempuan itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya menoleh pelan, matanya kosong menatap lurus ke arahku. Aku tercekap, jantungku hampir berhenti. Dia menatapku dari jauhan. Matanya kosong tapi tajam, seolah bisa menembus gelap malam. Tubuhku gemetar hebat. Aku buru-buru menutup mulut agar tidak menjerit. Keringat dingin mengalir deras dari pelipis. Raka masih menunduk, tidak menyadari apapun. Sosok itu terus menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat darahku membeku. Aku tidak tahan lagi. Dengan tubuh gemetar, aku mundur pelan, lalu berlari secepat yang aku bisa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu rapat-rapat. Menangis terseduh-seduh di ruang tamu. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Bayangan sosok perempuan di kuburan terus menghantui pikiranku. Senyumannya, matanya yang kosong, dan tatapan yang seolah ingin mengikutiku. Dan benar saja, saat subuh menjelang, aku menyadari sesuatu yang membuatku hampir gila. Di lantai ruang tamu, ada jejak tanah basah. Jejak itu bukan hanya dari arah pintu depan, ada juga dari arah belakang rumah. Dan jejak itu berhenti tepat di depan kamar tidurku. Hari-hari setelahnya menjadi semakin buruk. Aku sering mendengar suara perempuan memanggil namaku di dalam rumah. Kadang dari arah kamar, kadang dari arah dapur, bahkan pernah di dalam kamar mandi saat aku sedang sendiri. Raka semakin sering pulang larut dengan bau tanah yang semakin menyengat. Setiap kali aku mencoba menanyainya, dia selalu marah. "Kenapa sih, Mas? Apa hubunganmu dengan perempuan bernama Dewi itu?" Tanyaku suatu malam dengan suara bergetar. Raka menoleh perlahan. Matanya merah menyala. "Jangan pernah sebut nama itu, Sari. Kamu gak tahu apa yang kamu bicarakan." Aku menelan ludah,
Tubuhku gemetar. Aku lihat kamu di kuburan. Aku lihat kamu sama dia. Raka langsung mendekat dengan wajah pucat. Tangannya mencengkram bahuku begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Kalau kamu sayang sama hidupmu, jangan pernah ikuti aku lagi. Suaranya dalam, berat, seolah keluar dari dua mulut berbeda. Air mataku mengalir deras. Aku tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada suamiku. Malam berikutnya, aku kembali mendengar suara dari lemari. Tapi kali ini berbeda. Suara itu bukan sekedar tangisan. Aku akan mengambilnya kembali. Dia milikku, bukan milikmu. Tubuhku merinding seketika. Aku menatap lemari dengan mata membelalak. Pintu lemari bergerak sendiri, bergetar pelan. Aku mundur. Tubuhku gemetar hebat. Lalu, dari celah pintu, aku melihat mata. Sepasang mata kosong menatapku dari dalam. Aku berteriak sekuat tenaga, "Raka!" Saat itu juga, Raka masuk ke kamar. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau kamu terus ikut campur, Sari, dia akan datang menjemputmu juga." Kalimat itu meluncur dari mulut Raka dengan suara berat, seolah bukan hanya dia yang berbicara. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar hebat, jantungku berdetak kencang hingga membuat nafasku tersengal. "Mas, siapa dia? Kenapa kamu selalu pulang dengan bau kuburan? Apa sebenarnya yang terjadi?" Suaraku pecah, bercampur tangis. Raka menatapku lama. Matanya merah, wajahnya pucat. Aku bisa melihat jelas ada rasa lelah dan ketakutan dalam sorot matanya, meski dia berusaha menyembunyikannya dengan amarah. Akhirnya, dia menarik nafas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. "Kamu mau tahu? Baiklah, tapi setelah ini, jangan pernah menyesal." Aku mendekat pelan, duduk di kursi di depannya. Tanganku gemetar, tapi aku harus mendengar. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku. Raka menunduk, suaranya lirih. "Aku kenal dia sebelum menikah denganmu. Namanya Dewi Ayu. Dia gadis dari desa sebelah. Aku pernah menjanjikan sesuatu padanya." Aku tercekak. Jadi benar, sosok perempuan itu bukan orang asing. Dia masa lalu suamiku. Aku pernah menjanjikan akan menikahinya. Tapi aku gagal menepati. Waktu itu aku jatuh miskin. Usahaku bangkrut. Aku putus asa. Dewi yang selalu menemaniku. Tapi aku malah meninggalkannya demi mencari jalan lain. Air mataku mulai mengalir. "Jalan lain? Maksudmu apa, Mas?" Raka menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku pergi ke orang pintar, minta jalan cepat untuk bangkit lagi. Aku disuruh melakukan perjanjian. Aku terdiam, tubuhku merinding. Kata perjanjian diucapkannya dengan suara berat, membuat bulu kuduku berdiri. "Perjanjian apa, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau. Aku diminta mengambil tanah kuburan baru dan kain kafan dari jenazah yang baru dikuburkan. Katanya itu akan jadi sarana agar rezekiku lancar. Aku melakukannya, Sari. Tubuhku langsung lemas. Jadi benar, kain kotor penuh tanah yang kulihat di lemari itu bukan halusinasi. Itu nyata.
Dan yang lebih parah, kuburan yang aku ambil itu adalah kuburan Dewi. Aku membeku, mataku membelalak, jantungku serasa berhenti berdetak. "Apa?" teriakku histeris. Raka mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. Aku gak tahu kalau itu kuburan Dewi. Aku gak tahu dia meninggal saat itu. Setelah aku sadar, semua sudah terlambat. Arwahnya marah. Dia menuntut janji. Dia bilang aku harus menemaninya karena aku yang membuatnya gelisah di alam sana. Air mataku deras mengalir. Aku menatap suamiku dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan iba. Jadi semua bau tanah itu, mata merahmu, suara dari lemari, semua karena kamu ambil kain kafan Dewi. Raka mengangguk. Dia ikut aku kemanapun. Dia marah karena aku pernah janji menikahinya, tapi aku malah menikah denganmu. Dan sekarang dia tidak mau pergi. Aku menutup wajah dengan tangan. Tubuhku gemetar, hatiku hancur. Bagaimana bisa suamiku terjerat dalam hal sekeji itu? Malam itu, setelah Raka mengaku, suasana rumah semakin mencekam. Aku tak bisa tidur, hanya duduk di pojok kamar sambil memeluk diri sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka tiba-tiba terbangun. Tapi kali ini bukan dirinya yang bangun. Matanya merah menyala, wajahnya pucat. Suaranya berubah menjadi suara perempuan. "Kamu merusak segalanya, Sari." Aku membeku. Itu suara Dewi dari mulut Raka. Tubuh suamiku bergetar hebat. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat bibirnya bergerak sendiri, mengucapkan kata-kata yang membuat darahku membeku. "Dia milikku, bukan milikmu. Kau tidak berhak mendampingi dia." Aku langsung membaca doa sebisaku, tapi suara itu malah tertawa keras, menggema di seluruh ruangan. "Doa itu tidak akan menolongmu, Sari. Dia sudah memilihku." Raka, atau entah siapa yang menguasai tubuhnya, tiba-tiba bangkit, melangkah mendekatiku. Tangannya terulur, jari-jarinya pucat, kuku-kukunya panjang menghitam. Aku berteriak, mundur ke sudut kamar. Air mataku deras, tubuhku gemetar hebat. "Mas, sadar, ini aku, Sari. Jangan biarkan dia kuasai kamu." Tapi suaranya justru berubah semakin menyeramkan. "Aku sudah mati karena dia. Aku akan bawa dia ikut bersamaku. Kamu hanya penghalang." Tiba-tiba, pintu kamar berderak keras. Angin dingin masuk membuat lampu gantung bergoyang hebat. Suara perempuan menangis terdengar jelas, bukan hanya dari mulut Raka, tapi juga dari arah lemari. "Aku di sini. Aku menunggumu." Aku menjerit. Tubuhku hampir pingsan karena ketakutan. Raka juga menjerit. Tubuhnya terhentak-hentak. Matanya melotot seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Aku tidak tahu harus apa. Aku hanya bisa membaca doa terus-menerus sambil menangis. Lalu, dengan suara keras bercampur tangisan, Raka berkata, "Dia tidak akan pernah pergi kecuali aku ikut bersamanya." Tubuhnya terjatuh ke lantai, kejang-kejang, sementara suara perempuan itu masih terus terdengar, bergema di seluruh ruangan. Aku benar-benar merasa rumah ini sudah bukan rumahku lagi. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Subuh menjelang, Raka terlentang lemas di lantai. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. Aku menatapnya dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Aku tahu, aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Aku harus mencari pertolongan. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, aku mendengar suara lirih dari arah lemari. "Sari, giliranmu sebentar lagi." Suara itu lirih, tapi menusuk telingaku lebih tajam daripada pisau. Aku terdiam di tempat, jantungku berdetak tidak beraturan. Nafasku memburu, seolah paru-paruku menolak bekerja.
Aku menoleh perlahan ke arah lemari. Pintu kayu tua itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Suara lirih itu semakin jelas, berubah menjadi bisikan panjang yang mendayu, menyerupai suara tangisan perempuan bercampur tawa. Kamu akan tahu rasanya ditinggalkan, dilupakan, seperti aku dulu. Aku refleks menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi suara itu tetap menembus. Bahkan seakan-akan ia tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Ya Allah, jangan biarkan aku gila, jangan biarkan aku gila. Gumamku lirih sambil terus membaca doa yang masih kuingat. Di lantai, Raka masih tergeletak lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya setengah terbuka dengan bola mata berputar ke atas. Mulutnya bergerak seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun hanya suara serak yang keluar. Aku merangkak mendekatinya, mengguncang tubuhnya. "Mas, bangun mas! Jangan tinggalin aku sendiri! Tolong, sadarlah!" Tapi dia tetap tak berdaya. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi dingin menusuk tulang. Lampu kamar berkelip-kelip, lalu padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterani sedikit cahaya bulan dari jendela. Dan dari kegelapan itu, aku melihat sosok perempuan. Dia berdiri tepat di pojok ruangan. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Bajunya putih lusuh, penuh tanah dan noda merah gelap. Tubuhnya kaku, namun perlahan bergerak maju dengan langkah terseret. Aku menjerit histeris. Tubuhku mundur hingga menempel ke dinding. "Jangan dekati aku!" Suaraku bergetar. Sosok itu berhenti. Dari balik rambutnya, aku bisa melihat matanya menyala merah, sama seperti mata Raka ketika kerasukan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tidak keluar dari mulutnya. Suara itu menggema langsung di dalam kepalaku. "Raka milikku, kamu hanya pengganggu. Aku akan ambil giliranmu malam ini." Tubuhku gemetar hebat. Aku menoleh ke arah suamiku yang masih tak sadarkan diri. Hati kecilku berteriak, kalau aku tetap di sini, aku benar-benar bisa mati. Aku lari keluar kamar, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Nafasku memburu, langkahku hampir tersanding. Begitu sampai ruang tamu, aku langsung mengambil kunci motor yang tergantung di dinding. Aku harus pergi. Aku harus mencari pertolongan. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan motor. Malam masih gelap, jalanan sepi, hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Angin malam menusuk kulit, tapi aku tak peduli. Tujuanku hanya satu, rumah Pak Ustadz Karim. Beliau dikenal sebagai orang yang paham ilmu agama, sering dimintai tolong warga untuk mengatasi gangguan gaib. Motor melaju kencang menembus dinginnya udara, tapi di sepanjang perjalanan aku merasa seperti ada yang mengikuti. Setiap kali aku melihat ke kaca spion, aku bisa melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pinggir jalan, menatapku dengan senyum menyeramkan. Setiap kali aku menoleh lagi, dia selalu lebih dekat. Aku berteriak, menutup kaca spion dengan tanganku sambil terus memacu motor. Air mataku deras, ketakutan ini benar-benar membuatku hampir kehilangan akal. Akhirnya, aku sampai di rumah Pak Ustadz. Aku mengetuk pintu keras-keras, hampir memecah keheningan malam. Tak lama, pintu terbuka. Pak Ustadz Karim, seorang pria paruh-baya dengan sorot mata teduh, berdiri di sana. "Assalamualaikum Sari, ada apa malam-malam begini?" tanyanya kaget. Aku langsung menangis, jatuh berlutut di depan beliau.
Tolong Ustadz, tolong suami saya. Dia diganggu arwah. Saya juga diancam. Pak Ustadz segera menuntunku masuk. Astagfirullah, sabar nak, duduk dulu, ceritakan pelan-pelan. Dengan terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Bau kuburan, mata merah raka, kain kafan, sampai pengakuan tentang Dewi dan perjanjian terlarang itu. Wajah Pak Ustadz semakin serius. Innalillahi, perbuatan suamimu sangat berat. Mengambil kain kafan dari kuburan bukan hanya melanggar syariat, tapi juga mengundang murka. Arwah yang dizalimi tentu tak akan tenang. Aku terisak. Apa masih bisa diselamatkan Ustadz? Suami saya, rumah saya, semuanya dipenuhi teror. Beliau mengangguk. Insya Allah, tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Allah. Tapi kamu harus kuat karena jalan ini tidak mudah. Kita harus langsung ke rumahmu malam ini juga. Aku kembali ke rumah bersama Pak Ustadz dan 2 orang santri yang ikut menemani. Begitu kami masuk halaman, angin dingin menyambut, jauh lebih menusuk daripada biasanya. Suasana rumah seperti berdenyut, seolah ada nyawa lain yang bersemayam di dalamnya. Begitu kami melangkah masuk, suara tangisan perempuan terdengar jelas dari arah kamar. Suara itu mendayu-dayu, penuh dendam. Pak Ustadz Karim berdiri tegak, lalu membaca doa dengan suara lantang. Ayat-ayat suci mengalun, memenuhi rumah. Aku melihat jelas, udara yang tadinya berat perlahan bergemuruh. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan keras. Raka berdiri di sana. Tapi itu bukan Raka yang kukenal. Matanya merah menyala, wajahnya pucat, mulutnya tersenyum lebar tidak wajar. Dan dari balik bahunya, sosok Dewi berdiri menempel pada tubuhnya seperti bayangan. Rambutnya menjuntai, wajahnya penuh tanah. Kalian tidak bisa merebutnya dariku. Suara perempuan itu menggema, bercampur dengan suara Raka. 2 suara dari satu mulut. Aku menjerit, hampir pingsan. Santri yang ikut bersama kami langsung memegangiku, mencoba menenangkan. Pak Ustadz Karim maju selangkah, lantang membaca ayat kursi. Raka menjerit keras, tubuhnya terhentak-hentak, sementara sosok Dewi menempel semakin kuat. Lampu rumah berkelip-kelip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, hanya suara bacaan ayat dan jeritan yang saling bertarung. Aku berlutut memohon dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku, lindungi suamiku." Tiba-tiba dari kegelapan, suara Dewi terdengar jelas, tepat di telingaku. "Kamu tidak akan bisa menghalangi. Giliranmu sebentar lagi, Sari. Aku akan bawa kalian berdua bersamaku ke dalam tanah yang sama." Suara itu begitu nyata di telingaku, seolah sosok Dewi berbisik langsung dari balik rambut panjangnya yang dingin menyentuh pipiku. Aku tersentak mundur, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Tubuhku gemetar hebat, sementara dari arah depan, aku melihat jelas bagaimana Raka menjerit-jerit dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Tubuhnya terhentak, seperti ditarik kedua arah. Pak Ustadz Karim tetap tegak berdiri. Suaranya lantang mengumandangkan ayat kursi, lalu disambung dengan potongan surat Al-Baqarah. Santri yang ikut bersamanya menahan tubuh Raka yang semakin mengamuk. Matanya merah menyala, mulutnya menganga tak wajar. "Dia milikku!" Suara Dewi menggema, tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari seluruh penjuru ruangan. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi tetap saja suara itu menghantam langsung ke dalam kepalaku. Tiba-tiba, lantai di ruang tamu bergetar. Suara duk, duk, duk
terdengar seperti ada sesuatu yang menghantam keras dari bawah tanah. Bau busuk tanah basah bercampur amis darah meruap, memenuhi ruangan. Aku menjerit panik. "Ustadz, ada sesuatu di bawah rumah!" Pak Ustadz tetap melanjutkan bacaannya tanpa menoleh. Tapi seketika, lantai retak di dekatku. Dari celah retakan, terlihat tangan pucat penuh tanah yang menjulur keluar mencoba meraih kakiku. Aku sontak menyingkir. Tubuhku hampir terjungkal. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Ya Allah, tolong aku!" Sosok Dewi semakin jelas. Kini tubuhnya benar-benar berdiri di samping Raka. Bukan lagi bayangan, melainkan wujud penuh. Wajah pucat penuh luka, mata merah berair darah, dan kain putih yang compang-camping meneteskan tanah basah. Dia menoleh ke arahku, tersenyum lebar. Senyum itu bukan senyum manusia. Rahangnya terbuka lebih lebar dari seharusnya. Giginya hitam-hitam seperti patahan kayu. "Sari, kamu cantik. Kamu cocok tidur di sampingku. Di dalam tanah itu. Aku kesepian. Jangan tolak aku." Aku terseduh. Tubuhku hampir pingsan karena ketakutan. Pak Ustadz mengangkat tangannya, lalu mengibas udara ke arah sosok itu sambil membaca ayat. Seketika tubuh Dewi menjerit. Suaranya memekakkan telinga. Dia berusaha mendekat ke arahku, namun seperti terhalang tembok tak kasat mata. Wajahnya berubah garang. "Aku tidak akan pergi. Aku akan membawa dia. Suamimu sudah janji. Aku berhak." Tiba-tiba, Raka menghentak tubuhnya keras-keras, melepaskan pegangan para santri. Dia menoleh padaku dengan tatapan merah menyala. "Sari, jangan halangi aku. Aku sudah janji sama dia," teriaknya dengan suara yang bercampur dua nada. Suaranya sendiri dan suara perempuan. Aku terpaku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Mas, apa benar? Apa Mas rela menyerahkan aku padanya?" Suaraku pecah, isak tangis menyertainya. Raka terdiam sesaat, wajahnya penuh penderitaan. Dari matanya, aku bisa lihat jelas ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bertarung. Aku, maafkan aku, Sari," katanya lirih, sebelum matanya kembali memerah dan tubuhnya mengamuk. Pak Ustadz semakin keras membaca doa. Beberapa kali beliau menempelkan tangannya ke kepala Raka. Namun setiap kali itu terjadi, tubuh Raka menjerit seperti terbakar. Suara Dewi berbaur dengan jeritan Raka, membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba, rumah berguncang hebat. Jendela pecah satu persatu. Angin kencang berhembus dari segala arah, membawa aroma tanah basah bercampur anyir darah. Aku menjerit berpegangan pada pilar kayu rumah agar tidak terbawa angin. Di luar, suara anjing melolong panjang. Disusul suara-suara aneh seperti tangisan anak kecil. Pak Ustadz berteriak lantang di tengah bacaan ayatnya. "Dewi, engkau hanyalah makhluk Allah. Kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu yang hidup." Namun sosok itu tertawa bertebahak. Suaranya nyaring dan melengking. "Aku tidak bisa. Aku tidak mau kembali ke tanah. Aku akan bawa mereka bersamaku." Sekejap, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Dari tanah yang retak di ruang tamu, muncul wajah-wajah pucat lain. Wajah tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut menganga penuh tanah, merangkak keluar seperti ingin menyeret kami ke bawah. Jumlahnya banyak, lebih dari 5. Semuanya bergerak lambat tapi pasti. Aku menjerit histeris, berusaha menyingkir sejauh mungkin.
Ustadz, mereka keluar semua. Santri-santri ikut membaca doa keras-keras, mencoba melawan dengan bacaan zikir. Tapi wajah-wajah itu semakin banyak, memenuhi lantai rumah. Suara mereka bergema, "Ikut, ikut, ikut." Raka kembali menatapku dengan mata merah. Wajahnya penuh keringat dan tanah. Bibirnya bergetar. "Sari, lari. Aku tidak kuat menahannya lagi." Hatiku hancur mendengar kata-katanya. "Aku tidak akan tinggalkan, Mas. Aku tidak akan lari sendiri." Seketika, tubuh Raka terhentak keras hingga membentur dinding. Sosok Dewi melayang di atasnya, menempel erat. Wajahnya menatapku dengan amarah membara. "Kalau kamu tidak mau menyerahkan dirimu, aku akan ambil dia. Suamimu akan mati malam ini." Pak Ustadz berdiri di antara aku dan sosok itu. Suaranya menggelegar, lebih keras dari sebelumnya. Beliau mengangkat botol kecil berisi air yang dibawa dari masjid, lalu menyiramkan ke arah sosok Dewi. Seketika, tubuh Dewi berasap, menjerit kesakitan. Dia melayang mundur, wajahnya meleleh seperti tanah basah yang terbakar. Ceritanya menggema hingga membuat kaca jendela pecah berhamburan. Namun sebelum menghilang, dia menoleh padaku sekali lagi. Wajahnya hancur, tapi senyumnya tetap melebar. "Belum selesai, Sari. Giliranmu tetap akan datang. Kalau bukan malam ini, maka besok atau lusa. Kamu tidak bisa kabur dariku." Dan dengan itu, sosoknya lenyap. Begitu pula wajah-wajah pucat dari lantai, kembali tertelan tanah. Rumah kembali hening. Aku terduduk lemas, tubuhku gemetar, nafasku terengah. Raka terkapar di lantai, tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasih. Pak Ustadz segera memeriksa nadinya. Dia masih hidup, tapi kondisinya sangat lemah. Gangguan ini belum selesai. Arwah itu masih menuntut balas. Kita harus segera mencari jalan agar arwah Dewi bisa tenang. Kalau tidak, dia akan terus datang dan menagih janji itu. Dan aku menatap wajah suamiku yang tak berdaya. Air mata membanjiri pipiku. Hatiku terasa remuk, penuh ketakutan. Namun di balik semua itu, satu hal jelas. Malam ini, aku sudah diperingatkan. Giliranku akan datang. Dan aku tidak tahu, apakah aku siap menghadapinya. Aku terdiam lama, menatap wajah pucat Raka yang terkapar tak sadarkan diri. Matanya tertutup rapat, bibirnya kering. Tubuhnya seakan hanya tinggal kulit yang membalut tulang. Seakan energi hidupnya sudah dihisap perlahan. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi suaraku terkunci. Yang terdengar hanya isak tangisku lirih, bercampur dengan suara napas berat yang masih tersisa dari dalam dadanya. Pak Ustadz Karim menepuk bahuku pelan. "Ibu Sari, jangan putus asa. Malam ini mungkin kita berhasil memaksanya pergi, tapi arwah itu jelas belum tenang. Kita harus mencari akar masalahnya. Tidak cukup hanya dengan doa di sini. Kita perlu datang ke tempat asal gangguan itu muncul." Aku mengangkat wajahku yang penuh air mata. "Maksud Ustadz, kuburan itu?" Beliau mengangguk pelan. Tatapannya serius, tidak sedikit pun ada keraguan. "Iya, kuburan yang pernah digali oleh suamimu. Di sanalah pintu yang mengikat arwah itu. Selama kuburan itu masih terbuka, selama janji yang pernah diucapkan belum ditebus, arwah itu akan terus datang. Dan kali berikutnya mungkin lebih ganas." Aku menelan ludah.
Jantungku berdebup kencang hanya membayangkan aku harus berdiri di depan makam yang sudah lama mengusikku lewat mimpi. Apa harus malam ini, Ustadz? Mas Raka bahkan belum sadar. Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Ustadz menghela napas berat. Justru karena belum sadar, kita harus segera bertindak. Kalau terlambat, arwah itu bisa menarik jiwanya sebelum fajar. Saya tidak bisa menjamin nyawa suamimu kalau kita menunggu sampai esok. Aku menutup wajarku dengan kedua tangan. Pilihanku hanya dua. Tetap diam dan kehilangan Raka, atau memberanikan diri ke tempat yang selama ini paling kutakuti. Aku ikut, Ustadz, kataku akhirnya dengan suara hampir tak terdengar. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, kami berangkat. Pak Ustadz membawa beberapa santri, masing-masing membawa lampu senter, botol air doa, dan segenggam garam. Raka tetap terbaring di rumah, dijaga satu santri lain yang menunggui. Aku sendiri ikut bersama mereka, meskipun kakiku terasa berat melangkah. Udara di luar dingin menusuk tulang. Jalan menuju makam hanya diterangi cahaya senter yang bergetar karena tangan-tangan kami ikut gemetar. Di sepanjang jalan, aku bisa mendengar suara jangkrik berhenti bersahutan setiap kali kami melangkah lebih jauh. Seolah seluruh alam sekitar ikut memperingatkan kami untuk mundur. Ketika kami sampai di dekat area pemakaman, bulu kuduku langsung berdiri. Bau tanah basah begitu menyengat, jauh lebih kuat daripada biasanya. Dan anehnya, meskipun langit masih gelap, aku bisa melihat samar-samar kabut putih yang menyelimuti deretan nisan. Pak Ustadz menghentikan langkah, menatap sekeliling dengan hati-hati. Dia tahu kita datang. Aku meremas lengan bajuku sendiri, tubuhku menggigil. Ustadz, apa yang akan kita lakukan di sini? Pertama, kita cari kuburan yang pernah digali. Kita kembalikan tanahnya seperti semula. Kedua, kita bacakan doa-doa agar arwah yang terusik bisa tenang. Tapi hati-hati, bisa saja dia menampakkan diri dan berusaha menghalangi. Dengan hati-hati, kami masuk ke area pemakaman. Deretan batu nisan tua tampak suram. Beberapa sudah miring, ditutupi lumut. Di antara nisan itu, aku melihat sesuatu yang langsung membuat lututku lemas. Satu makam terbuka. Tanahnya masih gembur, seperti baru digali. Astagfirullah. Salah satu santri berbisik ketakutan. Aku menutup mulutku, menahan teriakan. Itu pasti kuburan Dewi. Tanpa perlu ditunjuk, aku tahu betul itulah kuburan yang dimaksud. Dari sana tercium bau anyir bercampur busuk menyengat, seperti bangkai yang lama terkubur lalu dibongkar. Pak Ustadz melangkah mendekat, mulai membaca doa. Santri lainnya menaburkan garam di sekeliling lubang tanah itu. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Mataku menatap tanah yang menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun. Tiba-tiba terdengar suara lirih. Sari. Aku tersentak. Suara itu datang dari dalam lubang. Suara perempuan. Lirih. Serak. Tapi jelas memanggil namaku. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku bergetar hebat. Pak Ustadz, ada suara dari dalam. Pak Ustadz tidak berhenti membaca doa. Suaranya malah semakin keras. Namun semakin keras beliau membaca, semakin keras pula suara itu menggema. Sari, turunlah. Aku menunggumu. Aku tidak bisa sendirian. Aku ingin menutup telinga, tapi suara itu langsung masuk ke kepalaku. Aku menjerit, tubuhku hampir terjatuh. Santri di sebelahku berusaha menopang, tapi aku sudah tak kuasa menahan diri. Dari dalam lubang,
perlahan muncul tangan pucat berlumuran tanah. Tangannya kurus, jarinya panjang-panjang, dengan kuku hitam kotor. Tangan itu bergerak ke atas, mencoba meraih pinggiran tanah. "Astagfirullah," teriak salah satu santri. Perlahan kepala muncul, rambut panjang basah menutupi wajah. Dari sela rambut itu, terlihat mata merah menyala menatapku lurus. Itu Dewi. Dia memanjat keluar dari kuburannya sendiri. Aku menjerit, suaraku pecah, tapi tubuhku seperti dipaku di tempat. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Sosok Dewi berjalan perlahan ke arahku. Tanah menetes dari tubuhnya setiap kali dia melangkah. Bau busuk semakin menusuk. "Sari, tempatku kosong. Aku ingin kamu menemaniku. Raka sudah janji. Jangan tolak aku lagi." Aku mundur dengan langkah terhuyung. Air mataku bercucuran tanpa henti. Pak Ustadz berteriak membaca ayat kursi semakin keras, mencoba menghentikan langkahnya. Namun kali ini Dewi tidak berhenti. Dia terus berjalan, wajahnya semakin dekat. Senyumnya melebar penuh darah. Aku benar-benar tak kuat lagi. Dalam kepanikan, aku berteriak histeris. "Kalau kamu mau aku, ambil saja aku. Asal jangan bawa Raka. Jangan ambil dia." Santri di sekeliling langsung menoleh padaku dengan mata terbelalak. Pak Ustadz bahkan sempat menghentikan bacaannya sebentar. Dewi mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dariku. Senyumnya semakin lebar. "Bagus, akhirnya kamu rela. Kalau begitu, ikut aku sekarang." Tangannya yang dingin menyentuh pipiku. Tubuhku langsung membeku. Jantungku berdegup tak karuan. Nafasku tercekat. Aku bisa merasakan tanah basah menempel di kulitku, seakan tubuhku mulai ikut terkubur bersama sentuhannya. Tapi sebelum aku benar-benar terseret, Pak Ustadz melangkah cepat ke arahku. Beliau menempelkan telapak tangannya di dahiku sambil membaca ayat dengan suara menggelegar. Tubuhku terhentak ke belakang, seakan ada kekuatan yang menarikku lepas dari genggaman Dewi. Dewi menjerit melengking, wajahnya berubah mengerikan. Bola matanya keluar, mulutnya robek hingga ke telinga. "Tidak, dia milikku. Aku tidak akan berhenti sampai dia ikut ke dalam tanah." Dan dalam sekejap, tubuhnya kembali terjun ke dalam lubang makam, lenyap begitu saja. Lubang itu mendadak tertutup sendiri. Tanah bergerak menimbun, hingga kembali rata seperti makam biasa. Semua terdiam. Aku terduduk di tanah. Tubuhku gemetar hebat. Tangisku pecah, kali ini bercampur dengan teriakan histeris. Pak Ustadz memegang bahuku erat. "Kuatlah Ibu Sari. Malam ini mungkin kita selamat. Tapi saya yakin arwah itu belum selesai. Dia masih menagih janji yang pernah dibuat suamimu. Kita harus mencari tahu apa sebenarnya janji itu sebelum dia datang lagi." Aku menatap Pak Ustadz dengan mata sembab. Hanya satu hal yang kupikirkan malam itu. Kalau aku tidak segera tahu kebenaran, cepat atau lambat, aku akan benar-benar ikut terkubur bersama Dewi. Aku tidak bisa berhenti menangis sepanjang perjalanan pulang dari makam. Tubuhku masih bergetar hebat. Seolah setiap langkah yang kuambil masih dibayangi sentuhan dingin tangan Dewi di pipiku. Bahkan bau tanah busuk itu masih melekat di kulitku, membuatku hampir muntah. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari ke kamar. Raka masih terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah. Aku langsung menggenggam tangannya erat-erat, berharap ia segera sadar. "Mas, bangun mas. Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Bisikku lirih dengan suara serak. Air mataku jatuh membasahi tangannya.
Aku merasa seperti wanita yang menunggu ajal suaminya di depan mata, tapi tak berdaya menghentikannya. Pak Ustadz dan para santri berdiri di ruang tamu, memberi kami ruang. Namun sebelum meninggalkan kamar, Pak Ustadz berpesan lirih padaku. "Ibu, kalau Raka sadar, tanyakan padanya janji apa yang pernah ia ucapkan. Itu kunci dari semua ini." Aku mengangguk pelan, meski hatiku gemetar. Malam itu terasa panjang. Aku duduk di sisi ranjang sambil terus menggenggam tangan Raka. Kadang aku mendengar desahan lirih keluar dari bibirnya. Kadang matanya bergerak-gerak di balik kelopak, seperti sedang bermimpi buruk. Hingga menjelang subuh, tiba-tiba tubuhnya menggeliat keras. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Aku panik. Mas Raka." Ia menoleh kepadaku, wajahnya seperti orang linglung. "Sari, apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" Aku langsung menubruknya, memeluk tubuhnya yang lemah. "Mas, syukurlah kamu sadar. Kamu ndak tahu apa yang terjadi selama ini. Kamu sering pulang malam dengan bau kuburan. Mas, tolong, aku mohon, bilang sama aku, apa sebenarnya yang Mas sembunyikan dariku?" Raka terdiam. Nafasnya berat. Matanya berair. Tangannya gemetar menggenggam tanganku. Aku nggak bisa sembunyi lagi, Sari. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kalau aku terus diam, kamu bisa mati karenaku. Aku menelan ludah. Tubuhku kaku menunggu kalimat berikutnya. Aku dulu pernah berjanji pada Dewi. Hatiku langsung tercekak. Nama itu membuat bulu kuduku kembali berdiri. "Janji apa, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya pecah oleh tangisan. "Aku janji, kalau aku nggak nikah sama dia, aku harus nemenin dia di dalam kubur. Aku harus ikut mati bersamanya." Dunia seperti berhenti berputar. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantamku seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mas sadar nggak dengan janji itu? Itu janji sama arwah, Mas. Gimana bisa kamu ngucapin hal segila itu? Aku hampir berteriak. Raka terisak, suaranya penuh penyesalan. Aku waktu itu masih bodoh, Sari. Dewi, dia begitu terobsesi padaku. Dia bilang kalau aku nggak nikah sama dia, lebih baik kita mati bersama. Aku nggak pernah serius dengan kata-kata itu. Aku cuma ingin menenangkan dia. Tapi ternyata dia benar-benar bunuh diri di kuburan itu. Dan janji itu ikut ngikat aku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Perutku mual. Jadi selama ini semua teror yang kualami bukan sekedar kebetulan. Itu adalah harga dari janji konyol yang diucapkan suamiku. Mas, kenapa kamu gak pernah cerita dari dulu? Raka menatapku dengan mata merah sembab. Aku takut, Sar. Aku takut kamu pergi ninggalin aku kalau tahu masa laluku. Aku kira kalau aku diam, semuanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata tidak. Dewi masih mengejarku. Dan sekarang dia juga mengincarmu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku tak terbendung lagi. Rasanya ingin marah, ingin membenci Raka karena kebodohannya. Tapi di sisi lain,
aku juga tak sanggup membayangkan hidup tanpanya. Beberapa hari setelah pengakuan itu, keadaan semakin buruk. Raka mulai sering mendengar bisikan saat malam tiba. Kadang, ia bangun sambil berjalan sendiri menuju pintu. Seakan ada yang memanggilnya keluar. Kalau aku tidak menahannya, mungkin ia sudah benar-benar pergi ke kuburan itu. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara gaduh di kamar mandi. Saat aku mengintip, aku menemukan Raka sedang berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan mata merah menyala. Bibirnya bergerak, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Aku sudah janji. Iya, aku ikut. Jangan ganggu Sari lagi. Aku langsung menjerit, memanggil namanya, memeluknya dari belakang. Raka sadar, tapi wajahnya penuh ketakutan. Dia gak akan berhenti, Sar. Dia minta aku menepati janji. Dia gak akan pergi sebelum aku ikut bersamanya. Pagi harinya aku langsung menemui Pak Ustadz Karim. Aku menceritakan semuanya, dari pengakuan Raka hingga kejadian di kamar mandi. Pak Ustadz termenung lama, lalu berkata lirih, "Kalau benar begitu, kita harus lakukan sesuatu yang lebih besar. Kita harus memutus ikatan janji itu. Tapi caranya tidak mudah." Aku menelan ludah. "Maksudnya, Ustadz?" Arwah yang terikat janji biasanya sangat keras kepala. Dia tidak akan pergi hanya dengan doa. Kita harus lakukan ruqyah khusus, langsung di tempat kejadian, di makamnya. Tapi ini beresiko besar. Kalau gagal, bukan hanya Raka, bahkan ibu juga bisa ikut terseret. Tubuhku melemas mendengar kata-kata itu. Tapi aku tahu tidak ada pilihan lain. Malam berikutnya, kami kembali ke pemakaman. Kali ini lebih banyak orang yang ikut. Selain Pak Ustadz dan beberapa santri, ada juga beberapa warga yang memberanikan diri membantu. Mereka membawa obor, air doa, dan bacaan Al-Quran. Aku berjalan di belakang rombongan, menggenggam tangan Raka yang lemah. Tubuhnya seperti hanya tinggal bayangan. Setiap langkahnya berat. Matanya sesekali kosong, seakan separuh jiwanya sudah bukan miliknya lagi. Ketika sampai di depan makam Dewi, suasana langsung berubah mencekam. Angin dingin berhembus kencang, membuat obor berkedip-kedip. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Pak Ustadz berdiri di depan, mengangkat tangannya. Kita mulai. Doa-doa dibacakan keras-keras, memenuhi area pemakaman yang gelap. Suara lantunan ayat bergema, bercampur dengan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti. Raka tiba-tiba berteriak, tubuhnya terhuyung, lalu terjatuh di tanah. Aku berlari menahannya, tapi dia meronta dengan kekuatan yang tak masuk akal. "Lepasin aku harus masuk, aku sudah janji," teriaknya dengan suara parau. Aku menjerit, memeluk tubuhnya erat-erat. "Mas, jangan tinggalin aku." Pak Ustadz terus membaca doa, sementara dua santri membantu menahan tubuh Raka yang meronta. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar jelas di telingaku. "Sari, jangan halangi dia. Janjinya milikku. Kalau kamu berani menahan, maka kamu yang akan aku tarik masuk ke dalam tanah." Aku menoleh panik. Dari balik nisan, sosok Dewi muncul lagi. Kali ini lebih mengerikan. Tubuhnya dipenuhi belatung, kulitnya terkelupas, matanya kosong, tapi berdarah. Dia merangkak mendekat, tangannya berlumuran tanah. Aku menjerit histeris. Raka juga berteriak, seakan melihat sosok itu dengan jelas. "Dewi, lepaskan aku." Tapi Dewi justru menyeringai. "Kamu janji, Raka, malam ini aku akan menjemputmu." Tanah di depan makam mendadak bergetar.
Lubang menganga perlahan, seakan siap menelan siapapun yang jatuh ke dalamnya. Aku berusaha menarik Raka menjauh, tapi kekuatan tangannya begitu kuat. Dia terus merontah, ingin masuk ke dalam lubang itu. Pak Ustadz berteriak membaca doa lebih keras. Santri-santri lain juga ikut menaburkan garam di sekeliling makam. Tapi Dewi terus melangkah. Wajahnya semakin dekat. Matanya menatapku dengan kebencian mendalam. Aku bisa merasakan sesuatu. Malam itu akan menjadi penentu segalanya. Entah aku bisa menyelamatkan Raka, atau aku kehilangan dia selamanya. Lubang menganga di depan makam Dewi semakin melebar. Tanah berguncang, seolah ada sesuatu dari dalam yang mencoba menyeret kami masuk. Suara retakan tanah bercampur dengan jeritan Raka yang semakin histeris. "Aku harus ikut dia. Aku janji, Sari, jangan halangi aku lagi," teriak Raka. Wajahnya penuh penderitaan. Aku memeluknya dengan seluruh tenaga yang kumiliki. Air mataku bercucuran, tubuhku gemetar hebat. "Mas, jangan. Kamu itu suamiku. Kamu hidupku. Jangan biarin janji bodoh itu ngambil kamu dariku." Dewi terus merangkak keluar dari tanah. Belatung berjatuhan dari tubuhnya. Matanya merah menyala. Senyumnya menorehkan ketakutan yang tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. "Raka, waktunya pulang bersamaku. Janjimu hutangmu, dan malam ini aku menagihnya." Pak Ustadz Karim semakin keras membaca doa, suaranya menggema di seluruh area kuburan. Santri-santri ikut menambah kekuatan bacaan, menaburkan air doa di sekeliling makam. Tapi semakin keras mereka berdoa, semakin kuat pula Dewi menjerit. Tiba-tiba, suara perempuan itu meledak di telingaku. "Kalian pikir doa bisa menghentikanku? Raka milikku. Dia sudah bersumpah di hadapan tanah. Aku akan bawa dia sekarang." Tanah bergetar lebih keras, lubang menganga semakin dalam, angin dingin menusuk tolan. Raka menjerit dan hampir terlepas dari pelukanku. Aku menatap wajahnya penuh ketakutan. "Mas, dengar aku. Jangan biarin dia menang. Janji itu janji yang salah. Hidupmu bukan buat dia, Mas. Hidupmu buat aku, buat keluarga kita." Tapi Raka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku gak bisa, Sar. Janji itu udah ngikat aku." Dewi semakin dekat. Tangannya yang penuh tanah terulur ke arah Raka. Aku menjerit dan menutupi tubuh suamiku. Jangan ambil dia. Kalau kamu mau, ambil aku aja." Seketika itu Dewi terhenti. Senyumnya melebar, menyeramkan. "Bagus. Kalau kamu mau gantikan posisinya, aku akan lebih senang. Tapi ingat, sekali kamu ikut denganku, kamu gak akan pernah kembali." Pak Ustadz Karim menghentikan bacaannya sejenak, lalu menoleh padaku dengan wajah serius. "Ibu, jangan katakan hal itu sembarangan. Kata-kata itu bisa dianggap ikatan baru. Jangan korbankan dirimu." Aku gemetar, mataku membelalak. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku, tapi aku sungguh tulus. Aku rela. Dewi kembali tertawa. "Pilihannya mudah, Sari. Biarkan Raka ikut aku, atau kamu yang ikut sebagai gantinya. Malam ini, salah satu dari kalian harus masuk ke dalam tanah." Aku menatap Raka yang kini menangis tak terkendali. "Sar, jangan. Aku yang harusnya tanggung ini. Aku yang janji, bukan kamu." Aku menggeleng dengan air mata bercucuran. "Mas, kamu masih punya aku. Kamu masih bisa hidup. Kalau aku harus mati biar kamu bisa selamat, aku rela." Raka memelukku erat, menjerit sekuat tenaga. "Tidak, Sar. Aku gak mau kehilangan kamu." Pak Ustadz kembali melantunkan doa lebih keras. Suara ayat-ayat Al-Quran semakin menggetarkan malam. Angin semakin kencang, obor hampir padam. Tapi aku bisa merasakan sesuatu sedang goyah.
Dewi terlihat kesal. Wajahnya semakin terdistorsi. "Hentikan! Aku yang berhak atas Raka. Aku janji. Aku janji." Pak Ustadz berteriak lantang. "Janji itu batil. Tidak ada ikatan yang sah kecuali dengan Allah. Kau hanyalah roh yang terikat nafsu duniawi. Pergilah." Suara doa semakin kuat, bercampur dengan jeritan Dewi yang melengking tinggi. Tiba-tiba Raka bangkit, mendorong tuburku ke belakang. Matanya penuh tekad. "Cukup, Sar. Aku yang harus selesain ini." Aku terkejut. "Mas, jangan!" Raka berdiri tepat di depan lubang menganga. Ia menatap Dewi dengan wajah penuh air mata. "Dewi, aku memang bodoh. Aku pernah janji, tapi itu bukan janji yang benar. Aku cinta sama Sari, bukan kamu. Aku hidup untuk dia, dan aku cabut semua kata-kataku. Lepaskan aku." Dewi menjerit histeris. Tubuhnya bergetar, wajahnya semakin mengerikan. "Kamu gak bisa, kamu udah janji. Janji itu selamanya." Raka menepuk dadanya, berteriak sekuat tenaga. "Aku batalkan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku hanya miliknya, bukan milikmu." Suara doa dari Pak Ustadz dan para santri semakin keras, menenggelamkan jeritan Dewi. Tiba-tiba, cahaya putih muncul dari langit, menyinari makam itu. Dewi menjerit lagi, tubuhnya mulai retak-retak, seperti tanah kering yang hancur. "Tidak, aku belum selesai." Dengan jeritan terakhir yang memekakkan telinga, tubuh Dewi hancur menjadi debu, tersedot kembali ke dalam lubang. Tanah menutup dengan sendirinya, meninggalkan kesunyian mencekam. Angin berhenti, malam menjadi hening. Raka jatuh tersungkur di tanah, menangis tersendu-sendu. Aku langsung berlari memeluknya, menangis bersamanya. Pak Ustadz Karim menghampiri kami. Wajahnya berkeringat, tapi sorot matanya lega. "Alhamdulillah, selesai sudah. Ikatan itu sudah diputus. Tapi ingat, ini jadi pelajaran. Jangan pernah bermain-main dengan janji, apalagi di hadapan arwah." Aku mengangguk, air mataku terus mengalir. Raka memelukku erat, seakan takut aku benar-benar hilang darinya. Malam itu, kami meninggalkan makam dengan langkah gontai. Tubuh lelah, jiwa terkuras, tapi ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa menarik nafas panjang tanpa dihantui rasa takut. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lebih tenang. Raka mulai sembuh, wajahnya tidak lagi pucat, matanya tidak lagi merah. Bau kuburan yang dulu sering menyelimutinya, kini benar-benar hilang. Kadang aku masih terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Kadang aku masih merasa ada yang mengawasi dari sudut kamar. Tapi aku mencoba percaya, semuanya sudah selesai. Aku belajar satu hal besar dari kejadian ini. Cinta sejati bukan tentang janji-janji bodoh di masa lalu, melainkan tentang keberanian menghadapi masa depan bersama. Kini, setiap kali aku melewati pemakaman itu, aku hanya berbisik dalam hati, "Tenanglah Dewi, semoga Allah ampuni semua dosamu. Biarkan kami melanjutkan hidup tanpa bayanganmu lagi." Dan aku menggenggam tangan Raka erat-erat, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah melepaskannya. Sahabat bayangan malam, itulah akhir dari kisah nyata horor suamiku sering pulang dengan bau kuburan dan mata yang merah. Kalau ada satu pesan moral yang bisa diambil, itu adalah jangan pernah main-main dengan janji, apalagi janji yang diucapkan dalam emosi. Karena janji bisa menjadi ikatan, bukan hanya di dunia, tapi juga bisa menyeret kita ke alam yang tak kasat mata. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Bayangan Malam, supaya semakin banyak orang yang bisa belajar dan mengambil hikmah dari kisah-kisah menyeramkan seperti ini. Ingat, di balik setiap bayangan selalu ada cerita yang tak terungkap. Dan mungkin salah satunya sedang mengintipmu sekarang.